3 kisah PMI ini siap bikin kamu termotivasi. Hai Sobat YourPay, siapa nih yang masih menganggap jadi PMI nggak bisa sukses? Nyatanya banyak loh PMI yang sukses dan justru dapat menginspirasi dan memotivasi banyak orang di sekitar. Dari banyaknya kisah sukses PMI, simak yuk 3 kisah PMI yang siap bikin kamu termotivasi berikut ini. 1. Nur Heti, mantan PMI beromset miliaran. Nur Heti adalah mantan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia selama 1 tahun dan Singapura selama 3 tahun. Pada tahun 2013, berbekal uang 20 juta rupiah, tabungan dari hasil kerja menjadi PMI, Nur Heti memutuskan berhenti bekerja sebagai PMI dan beralih membuka usaha laundry bernama NN Laundry. Dari hasil laundry yang dimilikinya, Nur Heti mencoba peruntungan baru dengan memulai usaha cemilan keripik. Setiap harinya, Nur Heti harus memproduksi keripik hingga 200 kg untuk nantinya diekspor ke berbagai negara di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timur Tengah, Belanda, Jerman, Belgia, dan Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, sekali pengiriman bisa mencapai 1 kontainer keripik. Dengan harga 10.000 per kilogram, ia bisa meraup omset 500 juta hingga 800 juta setiap pengiriman. Hingga saat ini, Nur Heti sudah merangkul 550 mantan PMI untuk diajak belajar dan berkarya bersamanya. Belum lagi warga sekitar rumahnya yang juga ia ajak untuk bekerja sama. Bahkan, beberapa mantan PMI yang dibinanya berhasil membuka usaha sendiri. Nur Heti juga tidak ragu untuk membantu ikut memasarkan produk-produk mereka. 2. Pindi Windy, pengrajin yang diakui presiden. Vidati atau yang akrab disapa Pindi Windy adalah seorang pekerja migran yang berhasil meraih kesuksesan di Taiwan berkat usaha tanah liatnya. Ia juga menjadi salah satu dari sedikit PMI yang berhasil mendapat visa wirausaha loh. Pada awalnya, Pindi bekerja di sebuah rumah sakit di Taichung pada tahun 2013 dan bertugas menjaga nenek dari seorang ahli kerajinan tanah liat. Ia kemudian diajak untuk membuat kerajinan tersebut dan selama 6 bulan ia telah membuat berbagai figur untuk dekorasi beragam acara, salah satunya pernikahan. Pindi pun tidak segan membuka pameran dari hasil karyanya sendiri loh. Pindi pun mulai mengikuti berbagai acara untuk menunjukkan keahliannya dengan niat agar banyak orang Taiwan lebih mengenal Indonesia. Berkat usahanya tersebut, Pindi berhasil bertemu dengan wali kota Taichung, Lin Chialung, dan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen pada bulan Juli tahun 2018. Apresiasi yang didapat dari Presiden Taiwan ini membuat Pindi semakin bersemangat berkarya dan mengajak para PMI yang masih bekerja di Taiwan untuk mencoba berwirausaha juga. 3. Siti Rukayah, juragan tenun khas Kediri. Siti Rukayah adalah seorang mantan PMI Arab Saudi yang sekarang dikenal sebagai juragan tenun. Usaha tenun ini Siti Rukayah jalankan bersama sang suami dengan tujuan lebih memperkenalkan keindahan tenun ikat khas Kediri. Untuk membuka usaha tenun tentu tidak membutuhkan modal yang sedikit. Sehingga demi mewujudkan usahanya tersebut, Siti memutuskan untuk menjadi PMI Arab Saudi selama 2 tahun dan hasil dari gajinya tersebut ia tabung untuk modal. Selama bekerja sebagai PMI, Siti Rukayah berhasil mengumpulkan total uang sebesar 14 juta dan uang tersebut ia gunakan sebagai modal untuk usaha tenunnya. Dengan usaha dan kerja kerasnya, kini usaha Siti Rukayah semakin maju. Dengan memiliki 35 mesin tenun, ia berhasil memperkerjakan hampir 100 orang karyawan dengan omset hingga 300 juta per bulan. Dari usahanya inilah, Siti Rukayah kian dikenal sebagai juragan tenun khas Kediri. Itulah 3 kisah PMI yang bisa memotivasi kamu. Tiap orang tentu bisa menggapai kesuksesannya selama mau berusaha dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Jadi selalu ingatlah bahwa tidak ada hal di dunia ini yang tidak mungkin. Semoga cerita inspiratif ini semakin memotivasi kamu untuk maju ya. Kamu punya kisah yang ingin diceritakan selama bekerja jadi PMI? Yuk kirim ke media sosial YourPay Indonesia. Dan bersama membangun PMI untuk jadi lebih hebat dan membanggakan. Subscribe channel YouTube YourPay Indonesia untuk info menarik lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.